أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sesungguhnya keberhasilan dan kesuksesan bukan ketika seseorang moncer jabatan besar, usaha, bisnis, dan perdagangan. Akan tetapi hakikat sebuah kesuksesan dan keberhasilan ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan seorang hamba dari tempat puncaknya penderitaan, dimasukkan ke dalam tempat puncaknya kenikmatan. Allah ta'ala berfirman di dalam kitabnya surat Ali Imran: "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran, barang siapa yang Allah selamatkan dari api neraka, Allah selamatkan dari api neraka, apakah mereka yang Allah selamatkan dan tidak merasakan sama sekali pedihnya api neraka? Apalagi mereka yang telah merasakan pedihnya dan penderitaan di dalam api neraka, Allah selamatkan dan Allah masukkan ke dalam surga. Apa kata Allah? Faqad faz. Itulah keberhasilan dan kesuksesan sesungguhnya. Ketika Allah selamatkan seorang hamba dari tempat puncaknya penderitaan, lantas Allah masukkan ke dalam tempatnya puncak kenikmatan, yaitu surga. Kata Allah, itulah hakikat kesuksesan dan keberhasilan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia yang hari ini kita berada di tengahnya, kata Allah, melainkan hanyalah sebuah tipuan oleh Allah. Mereka yang larut di dalam kehidupan dunia, hakikatnya dia orang yang sedang tertipu, entah dia menyadarinya atau tidak. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Keberhasilan dan kesuksesan di dunia bukanlah sebuah standar. Mengapa demikian? Karena hidupnya manusia di dunia hanyalah sementara. Dan sesuatu tidak bisa dijadikan standar jika sifatnya sementara.
sesuatu yang bersifat fana, hanya dijalani oleh manusia beberapa saat dari umurnya. Berapa tahun dia menjalani kehidupan ini? 70 tahun? 100 tahun? Apakah 150 tahun? Kalaulah Allah berikan umur dia sepanjang itu, apa yang bisa dia nikmati dari kehidupannya di usia itu? Toh sekarang sudah begitu banyak keluhan dalam dirinya. Ikhwatal iman, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebab kita semua hidup di tengah kehidupan ini hanyalah sementara. Bukankah Allah berfirman di dalam kitabnya, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang memiliki jiwa akan mengalami yang namanya kematian, baik dalam waktu singkat maupun lambat. Setiap orang akan mengalami kematian. Apakah dia seorang raja, atau bahkan rakyat jelata, atau bahkan para nabi dan rasul Allah wafatkan dan mereka mengalami yang namanya kematian. Oleh karenanya jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, memang keberhasilan dan kesuksesan tidak bisa diukur dengan kehidupan dunia. Jamaah sidang Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah, jelas tidaklah mungkin, bahkan mustahil, seorang hamba akan mendapatkan surga, ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan dimasukkan ke dalam surga, kecuali dengan ilmu dan amalnya. Kecuali dengan ilmu dan amalnya. Ilmu yang menjadi dasar amalnya menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Sebab tidak mungkin seorang hamba menjalankan perintah dan menjauhi larangan tanpa didasari dengan keilmuan. Oleh karenanya ikhwatal iman, Nabi SAW menyebutkan di dalam hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan, satu usaha, ada upaya untuk dia menuntut ilmu kata Nabi SAW, maka dengannya Allah akan memudahkan langkahnya menuju surga. Dengan ilmu Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga, bapak-bapak. Sehingga kunci dari sebab seorang hamba Allah masukkan ke dalam surga adalah berilmu. Sudah barang tentu dan pasti. Ilmu apa yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW? Maka tentulah bukanlah ilmu dunia. Sebab di dalam ilmu dunia tidak diajarkan bagaimana cara kita masuk ke dalam surga. Tidak dijelaskan di dalam ilmu fisika, tidak dijelaskan di dalam ilmu matematika, ilmu biologi, bagaimana seorang hamba benar menjalankan perintah Allah dan kemudian menjauhi larangannya. Berapa banyak manusia dia bermaksud menjalankan perintah Allah, dia bermaksud meninggalkan larangan Allah, tapi dia salah karena usahanya tidak pernah dilandasi dengan keilmuan. Perintah yang dia kerjakan keliru, larangan yang dia tinggalkan salah. Itulah manakala seseorang tidak melandasi ketika dalam beragama dengan keilmuan. Jadi ilmu yang dimaksud oleh Nabi SAW bukan ilmu dunia, Pak. Akan tetapi adalah ilmu agama. Ilmu yang mengajarkan dan memandu diri kita semua bagaimana cara masuk ke dalam surga, bagaimana kita menjalankan perintah, dan bagaimana cara kita meninggalkan larangan Allah. Karena menjalankan perintah bukan sekedar dilaksanakan, yang penting dikerjakan, bukan. Meninggalkan larangan pun demikian, bukan sekedar yang penting ditinggalkan. Akan tetapi semua ada petunjuknya, semua ada caranya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Itulah bahwa tujuan kita atau kesuksesan dan keberhasilan kita tidaklah diukur
dengan apa yang kita miliki hari ini di dunia. Akan tetapi kesuksesan dan keberhasilan setiap seorang hamba adalah bagaimana ketika dia mampu menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi iktafa. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang perlu setiap diri kita waspadai akan kehidupan dunia yang demikian menggoda. Berapa banyak di antara manusia disibukkan dengan urusan dunianya dan kemudian dia menjadi lalai. Menjadi lalai dari apa yang menjadi tujuan Allah menciptakan dirinya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan kepada kita semua akan hakikat dan wajah asli dunia? Dunia ini seolah-olah sedang memakai topeng dan kedok para hadirin. Dan Allah memberikan peringatan kepada kita tentang hakikat dunia aslinya. Karena kebanyakan manusia tertipu dan terkecoh dengan wajah dunia. Dalam ayat yang sama surat Ali Imran Allah berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia dengan segala hiruk pikuk yang ada di dalamnya, dengan segala gemerlap yang ada di tengahnya, kata Allah, itu semua hanyalah tipuan. Dan kebanyakan manusia ikut alur arus dunia dan mereka tanpa disadari menjadi orang yang tertipu. Menjadi orang yang tertipu. Tertipu dari apa? Tertipu dari mengingat Allah. Tertipu dari tujuan Allah menciptakan dirinya, yaitu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam kitabnya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan dengan satu tujuan, agar mereka beribadah, agar mereka menghambakan diri kepadaku, kata Allah. Itulah tujuan dari utama manusia. Allah menciptakan mereka. Berapa banyak di antara manusia melenceng dan melesat dari tujuan utama Allah menciptakannya. Para hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Benar, Allah menciptakan dunia untuk manusia agar manusia bisa memanfaatkannya. Akan tetapi yang perlu kita ingat para hadirin, Allah tidak menciptakan kita untuk dunia. Allah ciptakan dunia untuk kita, akan tetapi harus kita sadari kita tidak diciptakan oleh Allah untuk dunia, tapi kita diciptakan oleh Allah untuk menghambakan diri kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita mendapatkan petunjuk dari Allah akan hakikat tujuan dari penciptaan diri kita semua, dan senantiasa kita bisa melandasi setiap apa yang kita kerjakan, apakah dari perintah atau apa yang kita tinggalkan, dengan keilmuan. Karena ilmu, kata Nabi SAW, akan membawa diri seseorang ke dalam surga. Bukan ilmu dunia, tapi ilmu agama. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdausal a'la wa na'udzubika minan nar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.